Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tentang gender. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Kartika Dewi Jayanti, Liz Kolifah, Sri Meliani Putri, Lisa Nurhayati, Firlana Rofia Anantia, dan juga Priscilia Kristania. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara kita, Sri, silakan. Pengertian gender. Gender yang pertama berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan yang dibentuk secara sosial maupun secara budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya, namun tergantung pada waktu atau tren dan tempatnya. Nah, pengertian yang kedua, gender menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jenis kelamin, sedangkan jenis kelamin adalah sifat atau keadaan jantan atau betina. Masih sangat berpotensi dikembangkan karena pengertian tidaklah sesempurna itu. Maka gender lebih dari sekedar jenis kelamin. Gender merupakan perbedaan konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin adalah pembeda biologis belaka. Nah, selanjutnya pengertian gender menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Gender adalah sifat perempuan dan laki-laki serta seperti norma atau hubungan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Ada pula sumber lain yang menjelaskan pengertian gender yaitu tugas, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan karena pembentukan lingkungan sosial di mana manusia tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, pengertian gender menurut pakar. Yang pertama, Yanti Muhtar tahun 2002. Pengertian gender merupakan jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial yang berdasarkan jenis kelamin itu sendiri. Kesetaraan gender merupakan kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia, untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, dan pendidikan, serta kesetaraan dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang setara. Yang kedua, menurut H.T. Wilson tahun 1998, pengertian gender menurut H.T. Wilson adalah suatu dasar untuk menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada kebudayaan serta kehidupan kolektif yang nantinya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menurut Shimamura tahun 2019, pengertian gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial serta budaya laki-laki atau perempuan. Yang keempat, menurut Puspitawati 2013. Menurut Puspitawati, pengertian gender ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial budaya ataupun adat istiadat. Yang kelima, menurut Silvana tahun 2013. Menurut Silvana dalam Women Studies Encyclopedia, bahwa pengertian gender ialah suatu konsep kultur yang membuat perbedaan dalam hal peran, tingkah laku, dan karakteristik emosional antara laki-laki atau perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, kesetaraan gender. Kesetaraan bisa diartikan sebagai keadilan. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu secara proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya. Definisi ini menunjukkan bahwa kata itu selalu dikaitkan dengan perwujudan hak asasi manusia dalam hubungannya dengan orang lain, yang harus diterima tanpa mempersoalkan karena hak-hak tersebut ada. Kesetaraan gender sendiri dapat diartikan sebagai keadilan atau persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki
baik dalam bidang pendidikan maupun agama. Selanjutnya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional (Hamkamnas). Seperti halnya kesetaraan dalam tindakan nikmati hasil dari perkembangan ini. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diwarnai dengan non-diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka memiliki akses kesempatan untuk berpartisipasi dan mengontrol pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan merata dari pendidikan. Upaya untuk menjamin kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi penting karena laki-laki ataupun perempuan bisa menjadikan dirinya sebagai manusia utuh, tanpa ada ketidakseimbangan yang membuat salah satu pihak menjadi inferior atau superior. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, kesempatan yang sama untuk merasa dihargai, juga memilih masa depan sendiri. Hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender. Yang pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap kaum wanita dan anak-anak perempuan. Menghilangkan bentuk kekerasan terhadap wanita dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. Yang kedua, memberi edukasi agar tidak ada lagi pernikahan anak di bawah umur dan tradisi khitan pada perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Yang keempat, memastikan keberadaan kesempatan partisipasi efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik dan lainnya. Yang kelima, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Yang ketujuh, memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat. Gender dan jenis kelamin. Sebagian besar di antara kita dibesarkan dengan pengetahuan sederhana mengenai gender dan seks. Inilah yang mungkin menjadikan kita kurang memahami perbedaan gender dan seks. Gender dan jenis kelamin. Gender. Gender biasanya juga diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminin. Maskulin erat dihubungkan dengan sifat kelaki-lakian, seperti gagah, kuat, dan memimpin. Sementara feminin dihubungkan dengan sifat perempuan yang teduh, mengayomi, perasa, dan lemah lembut. Namun, satu lingkungan masyarakat menentukan peran atau sifat suatu jenis kelamin bisa berbeda dengan yang lain dan bahkan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan seks yaitu pembagian dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, dari mulai kromosom, kadar hormon, dan juga bentuk organ reproduksi. Contohnya, laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi berbeda, baik yang dilihat dari dalam ataupun luar. Begitupun dengan jenis dan kadar hormon pada tubuh laki-laki dan perempuan. Hal demikian disebut dengan karakteristik seks primer. Perbedaan gender dan seks. Dari penjabaran sebelumnya, maka dapat dilihat letak perbedaan gender dan seks. Tapi bisa juga kita lihat ketertarikan antara keduanya. Keduanya memiliki hubungan dengan jenis kelamin. Hanya saja seks bersifat mutlak, sementara gender cenderung tidak mutlak. Seks adalah perbedaan biologi seseorang yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender berupa karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar. Sifat dari seks tidak dapat diubah, sementara gender bisa, karena definisi gender tidak semata-mata mengenai genetik seseorang.
Perbedaan gender menjadi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata gender sering membuat resisten dan penolakan dari lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berbagai hal, di antaranya karena gender dianggap melawan kodrat dan menentang lingkungan. Hal ini menjadi penyebab seolah gender menciptakan konotomi antara pria dan wanita, dan dipandang seakan gender adalah wujud perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Perbedaan tugas, fungsi, juga peran laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah selama tidak merugikan salah satu pihak. Ketidakadilan terhadap gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan gender yang ia miliki. Ketika laki-laki atau perempuan mempunyai peluang dan kesempatan sehingga manfaat yang sama hanya karena perbedaan gender. Disitulah telah terjadi ketimpangan gender. Ketidakadilan tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga terhadap laki-laki. Selanjutnya, bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, melihat peran lebih rendah antara satu dan lainnya, sehingga tidak mendapat penghargaan dan dinilai sama besar dengan yang lainnya. Yang kedua, peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah mencari nafkah, tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Yang ketiga, perempuan yang bekerja di luar rumah tidak diiringi dengan berkurangnya beban dalam rumah, peran untuk mengerjakan tugas rumah tangga masih dianggap sebagai tanggung jawab seorang perempuan. Yang keempat, pemberian label kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah dan merugikan. Jadi, kesimpulannya adalah gender adalah serangkaian karakteristik yang membedakan feminitas dan maskulinitas yang berhubungan erat dengan ekspektasi sosial lingkungan sekitar yang mengondisikan sesuatu itu boleh atau tidak boleh, etis atau tidak etis, pantas atau tidak pantas. Pembagian peran gender merupakan pembagian tugas atau kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang secara tidak langsung terbentuk oleh lingkungan masyarakat sekitar berdasarkan sifat yang dianggap sesuai norma, kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.